anak-anak ini kuliah kan sudah ada kontrak untuk dia harus berpendidikan, tapi lewat dari itu ya itu sudah konsekuensinya ditarik pulang, harus tegas, karena bukan mereka saja, masih ada yang lain. Banyak anak yang mau berpendidikan yang sama, tetapi ada sistem menurut masyarakat yang lain. Yang pergi kuliah itu pejabat-pejabat punya anak-anak, terus kemudian dibiayai dari dana BPSDM itu. Mungkin lewat lembaga kami usulkan itu, lihat anak-anak yang betul-betul dari kampung. Kalau orang tuanya sudah standar sekali ya tidak usah, supaya image ini kita buang jauh-jauh. Lihat anak yang betul-betul dari kampung, yang orang tuanya betul-betul petani dan nelayan. Mereka yang harus dibiayai lewat otonomi daerah dan Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Papua, Gubernur dan seluruh jajaran, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Majelis Rakyat Papua, lebih khusus pada hari ini, kesempatan yang berbahagia melalui undangan rapat pemerintah Provinsi Papua, BPSDM boleh bersama-sama dengan dinas terkait pengelolaan pendidikan afirmasi bagi anak-anak Papua, bersama-sama dengan Pansus Afirmasi MRP membicarakan tentang program-program penyelenggaraan pendidikan afirmasi berkaitan dengan regulasi yang terbaru, di mana perubahan undang-undang dari Undang-Undang 21/2001 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus dan dua regulasi turunan, yaitu PP nomor 106 dan 107 tentang kelembagaan dan kewenangan. Pada kesempatan yang baik ini banyak masukan yang kami dapat melalui Majelis Rakyat Papua, terutama tata kelola penyelenggaraan beasiswa otonomi khusus bagi anak-anak kita yang studi baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut lagi keberlanjutan daripada penyelenggaraan beasiswa ini. Apakah ke depan tahun ini merupakan tahun transisi dan keberlanjutannya di tahun 2023 seperti apa? Itu yang tadi kami bicarakan. Tentu memperhatikan kondisi evaluasi yang sudah kami lakukan, sehingga ke depan pengelolaan beasiswa ini lebih baik. Tadi yang kami sempat diskusi lebih banyak mengenai keberlanjutan. Apakah dengan perubahan regulasi ini masih tetap penyelenggaraan beasiswa ini dilakukan oleh gubernur atau pemerintah Provinsi Papua, atau di tahun ke depan dialihkan kepada kabupaten kota, mengingat alokasi pembiayaan ini sejak tahun 2022 pembiayaan itu sudah bukan lagi oleh pemerintah Provinsi Papua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan tentu anak-anak ini sebagai penerima beasiswa, mereka berasal dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua. Bahkan ada juga yang berasal dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat. Nah, itu sebabnya ini merupakan pertemuan awal. Bersamaan juga dengan ini ada Dinas P&P dan juga Kanwil Perbendaharaan Anggaran di Provinsi Papua, merupakan instansi pusat yang ada di wilayah Papua. Semoga melihat persoalan-persoalan yang ada melalui pemerintah pusat atau Kanwil Perbendaharaan Anggaran, juga membantu pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan afirmasi ini dengan dukungan beasiswa bagi sekolah kedinasan yang terkait langsung di bawah Kanwil Perbendaharaan Anggaran atau Kementerian Keuangan. Mungkin itu. Ada dua pertanyaan tadi Pak, terkait dengan mahasiswa yang dikuliahkan di luar namun kembali nganggur. Kemudian yang kedua terkait dengan ada dugaan bahwa ada para pejabat yang punya anak-anak yang beda dan khusus untuk keluar. Sebetulnya proses ini kita terus melakukan upaya perbaikan. Jadi yang pertama, karena ini merupakan afirmasi,
semua orang Papua punya hak untuk memperoleh itu. Tetapi di standar penyiapan pada saat proses seleksi ada kriteria pada saat melakukan proses seleksi. Misalnya anak pejabat, tetapi kalau punya kemampuan, ya tentu mereka juga punya hak. Tetapi kalau misalnya ada orang tua tertentu juga yang merasa bahwa mampu untuk menyekolahkan anaknya, mereka juga mengundurkan diri dari pengelolaan penerimaan beasiswa dan membiayai anak-anaknya sendiri. Kalau terkait dengan misalnya mereka yang pulang sekolah kemudian menganggur, sepenuhnya tidak seperti itu. Kan kita ini sekolah semakin tinggi, harusnya wawasan berpikir semakin luas. Yang menciptakan lapangan kerja itu kan kita sendiri. Dengan kemampuan yang ada, gelar akademik yang ada, bisa melamar pekerjaan ataupun juga menciptakan mewirausahakan diri sehingga ada lapangan kerja yang diciptakan, orang lain juga bisa datang kembali bekerja dengan lapangan kerja yang diciptakan tadi. Kami kasih contoh misalnya mereka yang sekolah otomotif, pulang di sini kan dia bisa ciptakan lapangan kerja. Jadi tidak terus diam-diam saja seperti begitu. Iya, mungkin itu. Data terakhir yang kami data aktif tahun 2022 yang kami biayai tahun 2022 ini untuk dalam negeri berjumlah 2.811 mahasiswa, luar negeri 473 mahasiswa. Itu terhitung sejak Januari. Di luar yang kami evaluasi kemarin lebih dari 100 orang itu. Ya.